Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan teknik shaping, sebuah teknik pada CorelDRAW untuk memotong atau menggabungkan objek. Pada awalnya, shaping itu hanya bisa berfungsi jika ada dua atau lebih objek yang diblok. Pada awal kita coba membuat sebuah persegi dengan warna yang berbeda, kemudian kita buat lingkaran, kita tempelkan di bagian atasnya dengan warna yang berbeda. Dua objek ini apabila hanya satu objek yang diaktifkan, maka tool properties untuk shaping tidak akan muncul. Berbeda apabila ini kita blok, maka shaping akan muncul di bagian atas atau pada propertinya akan aktif. Shaping terdiri dari 6 pilihan atau 6 tool. Yang pertama ada Weld, Trim, Intersect, Simplify, Front minus Back, dan Back minus Front. Karena shaping ada 6 tool yang bisa kita gunakan, maka untuk mengawalinya kita blok, kita kopikan menjadi 6. Selanjutnya, masing-masing objek ini akan kita blok pasangannya seperti ini. Kita akan mencoba untuk tool yang pertama, yaitu Weld. Weld adalah tool yang dipakai untuk menggabungkan objek. Berapa banyak pun objek yang diseleksi menjadi bentuk terluar. Kita perhatikan hasilnya, kita klik, maka dua objek yang awalnya ada dua warna akan bergabung menjadi satu, menjadi bentuk baru hasil gabungan. Yang kedua, di sini ada trim. Kalau melihat bentuknya, artinya bahwa objek salah satunya akan tetap utuh. Ini merupakan memotong sebagian objek yang tertutup. Kita coba. Sepintas terlihat tidak ada perbedaan, tetapi saat kita geser, maka trim akan memotong bagian kotak yang tertutup oleh lingkaran atau pemotongnya. Yang ketiga, di sini ada yang namanya intersect atau irisan. Untuk intersect di sini, dari dua objek akan membentuk satu objek baru hasil perpotongan. Kita klik, maka hasil perpotongan dua objek yang saling bertumpang tindih akan kita hasilkan bentuk yang baru. Ini adalah trim atau ini intersect atau irisan. Tool yang keempat, di sini ada Simplify. Mungkin sekilas tidak ada perubahan, tapi kita coba kalau kita pisahkan. Simplify ini hasilnya sama seperti dengan trim, memotong bagian objek yang tertutup objek yang lain. Yang kelima, untuk yang kelima adalah front minus back. Di sini dikhususkan untuk dua objek saja, di mana objek pertama dikatakan depan, objek lain dikatakan atau diistilahkan belakang. Di sini front minus back artinya
bagian depan dipotong bagian belakang. Maka bagian depan yang tadi kuning dipotong objek belakangnya itu kotak yang biru, maka hasil perpotongannya akan menghasilkan sebuah objek lingkaran yang sudah tidak utuh lagi. Untuk front minus back dan back minus front, dari dua objek akan menyisakan satu objek saja, sementara objek pemotong itu otomatis menghilang. Untuk yang terakhir kita coba back minus front. Objek yang di belakang akan terpotong bagian depan, sementara pemotongnya nanti hilang. Ini adalah shaping yang bisa kita kenal untuk pembuatan berbagai desain, utamanya untuk logo-logo yang akan kita lakukan pada pertemuan-pertemuan dan pelajaran selanjutnya. Sebagai contoh, kita akan mencoba menggunakan shaping yang pertama. Misalkan ini kotak, kemudian kita buat elips, kita buat lagi kotak, kita buat lagi elips. Sebelum kita melakukan weld atau penggabungan supaya rapi, kita tekan C untuk menengahkan. Kalau kita gunakan weld, dari sekian banyak objek tersusun akan menghasilkan bentuk baru hasil gabungan. Ini adalah weld. Nah, untuk pertama kita akan menggunakan weld untuk beberapa desain. Misalnya kita buat elip, kita buat lagi elip tapi ukurannya agak besar, kita copy seperti ini, kita buat persegi panjang, kita buat lagi persegi panjang, kita coba tengahkan dengan tombol yang sama yaitu C, kemudian kita weld, akan menghasilkan bentuk baru hasil gabungan. Untuk tugas, silakan Anda mencoba menyusun beberapa objek dan digabungkan minimal 5. Misalkan Anda membuat bidak catur atau objek yang lain, usahakan untuk pembuatan weldnya bentuk awal tetap Anda perhatikan atau di copy dulu. Silakan membuat contohnya seperti ini, setengahkan. Sebelum di weld, kita copy, kopian ini baru kita weld. Nah, seperti ini. Saya kepingin melihat Anda berkreasi membuat gabungan-gabungan seperti ini, aslinya dengan hasilnya minimal 5. Nanti disimpan dengan nama weld, ikuti nama dan kelas Anda. Untuk latihan atau tugas berikutnya yang 5 itu tidak termasuk contoh yang sudah saya berikan. Silakan berkreasi, silakan mencoba. Selamat belajar.